Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok 9. Yang pertama saya Novi Damayanti, NIM 2019 11455. Yang kedua Auliana Firda dengan NIM 2019 11466. Yang ketiga Muhammad Azwardika, NIM 2019 11452. Yang keempat Nabila Rizky Nur dengan NIM 2019 11521. Yang kelima Oktavia Dewi dengan NIM 2019 11490. Di sini kelompok 9 akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan dana. Pertama, cara pemenuhan kebutuhan dana. Sistem pembelajaran partil adalah sistem di mana pemenuhan kebutuhan dana yang mendasar pada perputaran dan waktu terikatnya dana pada masing-masing aktiva secara individual. Yang kedua, sistem pembelanjaan total adalah sistem pemenuhan kebutuhan dana yang mendasarkan pada perputaran dana yang ditanamkan dalam kelompok aktiva atau keseluruhan aktiva sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian akan nampak ada sebagian dana yang bersifat permanen tertanam dalam aktiva tersebut. Dana ini disebut modal konstan, sedangkan sebagian ada yang bersifat variabel yang jumlahnya berubah-ubah dari waktu ke waktu atas inti permanen. Dana ini disebut modal variabel. Pengertian permanen dan variabel terdapat baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Pertama, aktiva tetap adalah modal kerja permanen. Kedua, aktiva lancar adalah modal kerja variabel atau pembicaraan modal kerja di muka. Dengan membandingkan antara perhitungan secara totalitas, maka terlihatlah apa yang disebut dengan gejala diversitas, yaitu suatu keadaan di mana satu titik maksimal dan keseluruhan dana akan terletak lebih rendah daripada jumlah maksimum demi unsur-unsurnya dan sebaliknya. Yang kedua, titik minimal dari keseluruhan dana akan terletak lebih daripada jumlah minimum dari unsur-unsurnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Auliana Firda. Pemenuhan kebutuhan dana ditinjau dari sudut likuiditas dan rentabilitas. Dalam hal ini, pemenuhan dana ditinjau dari individual atau partil, maka pedoman pendanaannya sebagai berikut. A. Untuk aktiva lancar, hendaknya dibiayai dengan kredit jangka pendek yang umumnya tidak lebih pendek daripada terkaitnya dana dalam aktiva lancar. B. Untuk aktiva tetap yang tidak berputar, misalnya tanah, pada prinsipnya dibiayai dengan modal sendiri karena untuk jenis aktiva ini tidak diadakan depresiasi. C. Untuk aktiva tetap yang berputar secara berangsur-angsur, gedung, mesin, kendaraan, dan sebagainya dapat dibiayai dengan kredit jangka panjang atau modal sendiri. Kalau digunakan kredit jangka panjang, hendaknya jangka waktu atau umumnya kredit yang akan ditarik itu jangan lebih pendek daripada waktu dana dalam aktiva tetap. Jika menggunakan sistem total, maka kebutuhan dana hanya dibedakan menjadi modal konstan dan modal variabel. Adapun pedomannya pemenuhannya sebagai berikut. A. Kebutuhan dana yang permanen atau modal konstan. Pada prinsipnya harus dibiayai dengan modal sendiri atau kredit jangka panjang. B. Kebutuhan dana yang berubah-ubah jumlahnya di atas inti konstan atau modal variabel. Pada prinsipnya dibiayai dengan kredit jangka pendek yang jangka waktu atau umumnya tidak lebih pendek daripada kebutuhannya. Dengan melihat dua pedoman di atas muka dalam memenuhi kebutuhan dana permanen dan variabel, terutama kebutuhan modal kerja, harus diupayakan keseimbangan antara tujuan likuiditas dan rentabilitas. Jika dilihat dari likuiditas, maka kredit jangka panjang lebih baik karena memberi kesempatan untuk memperoleh aliran kas masuk. Namun dari sudut rentabilitas,
maka pembiayaan kredit jangka panjang akan memperbesar biaya modal karena pada periode tertentu dana yang dipinjam tersebut menganggur. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan keseimbangan antara tujuan likuiditas dan rentabilitas. Penentuan kombinasi yang optimal inilah memunculkan masalah modal optimal, yaitu 1. Menurut Eigner dan Spreng 1. Menurut Eigner dan Sprinkle, optimal model adalah pemenuhan kebutuhan dana dengan mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan antara pemenuhan kredit jangka pendek ataukah kredit jangka panjang. 2. Menurut Pollack, masalah optimum modal adalah bagian dari kebutuhan sementara modal yang apabila dipenuhi dengan kredit jangka panjang lebih murah daripada dipenuhi dengan kredit jangka pendek. Dengan membungkam atau menginvestasikan kelebihan modal yang sementara tidak digunakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aswar Katian. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Untuk menghitung optimum modal perlu diperhitungkan jangka waktu kritis, yaitu jangka waktu yang memberikan beban biaya yang sama antara perbedaan dengan kredit jangka panjang dan kredit jangka pendek. Rumus 365 P1 min PC dikali 1 hari PK min PC dengan keterangan P1 tingkat bunga dalam present dari kredit jangka panjang, PC tingkat bunga kalau kita menyimpan uang di bank, PK tingkat bunga dari kredit jangka pendek. Berlakunya rumus tersebut ialah dengan syarat PK lebih besar dari P1 lebih besar daripada PC. Pemenuhan kebutuhan dana ditinjau dari sudut solvabilitas dan rentabilitas. Untuk menarik dana yang dibutuhkan, perusahaan selain mendasar pada keinginan juga harus memperhatikan kemungkinannya untuk mendapat dana tersebut. Masalah pembelanjaan tidak hanya merupakan masalah bagi perusahaan yang membutuhkan dana saja, melainkan pemberi modal, sehingga dengan demikian pemberi modal juga mempunyai kepentingan. Adapun golongan pemberi modal berikut. Sekian dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 1. Golongan pesimis tulen. Golongan ini merupakan golongan yang pesimis pembawaannya. Dengan demikian, golongan ini menghendaki adanya kepastian atau jaminan cukup besar untuk modal yang diberikan atau ditanamkan. 2. Golongan pesimis biasa. Golongan ini merupakan golongan orang-orang yang pada dasarnya adalah pesimis pembawaannya. Tetapi karena tertarik oleh gelombang konjungtur yang baik, maka golongan ini berani bertaruh menanamkan modalnya. 3. Golongan optimis tulen. Golongan orang ini berani menanggung resiko yang besar, asal mereka melihat adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan yang besar. 4. Golongan optimis biasa. Golongan yang kadang-kadang pesimis, dan golongan ini merupakan golongan optimis pembawaannya. Tetapi karena kerugian, konjungtur yang buruk, atau karena telah banyak menderita kerugian sehingga mereka lebih berhati-hati dalam modalnya. Golongan optimis biasa ini dapat ditarik sebagai peserta yang disertai dengan hak preferen atau yang didahulukan dahulu. Maka golongan peserta yang demikian ini disebut peserta preferen. Dengan demikian, maka preferensinya secara yuridis urutannya adalah sebagai berikut. 1. Kreditur preferen atau golongan optimis tulen. 2. Kreditur konkuren atau golongan optimis biasa. 3. Peserta preferen atau golongan optimis biasa. 4. Peserta biasa atau golongan optimis tulen. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. D. Pemenuhan kebutuhan dana ditinjau dari perimbangan kekuasaan terhadap perusahaan. Dalam pemenuhan kebutuhan dana jenis ini, kita harus memperhatikan keinginan pemilik modal sendiri atau pemegang saham biasa.
untuk dapat tetap menguasai perusahaannya atau mempertahankan kontrol terhadap perusahaannya. Artinya, bahwa kalau setiap kebutuhan dana dipenuhi dengan modal asing atau saham preferen, maka pemegang saham lama tidak akan kehilangan atau berkurang kekuasaannya terhadap perusahaan. Yang ini berarti kita tidak akan mengganggu perimbangan kekuasaannya. Tetapi, apabila kebutuhan dana dipenuhi dengan pengeluaran atau emisi saham biasa baru, hal ini akan berpengaruh terhadap perimbangan kekuasaan pemegang saham lama terhadap perusahaan. Kontrol mereka terhadap perusahaannya akan dapat berkurang atau hilang sama sekali. Dengan demikian, kalau pemegang saham lama ingin tetap mempertahankan kontrolnya terhadap perusahaannya, maka setiap kebutuhan dana akan dipenuhi dengan mengeluarkan obligasi, mencari kredit, atau mengeluarkan saham preferen. Tetapi kalau setiap kebutuhan dipenuhi dengan modal asing, hal ini akan mengganggu solvabilitasnya dan suatu ketika para kreditur tidak mempunyai kepercayaan lagi kepada perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.